Jadi di materi sesi kedua, di hari kedua ini, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan ya tentang yang pertama bagaimana penyelihalan. Kita juga belajar tentang melakukan evaluasi tindak lanjut dari hasil audit internal. Yang pertama, Bapak Ibu, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Halal terutama ya. Jadi Bapak Ibu misalkan membayangkan begini, Bapak Ibu SPPG, kemudian kemarin kita sudah, ini masalahnya adalah ini penanganan produk, bukan bahan ya. Bapak Ibu sudah, kemarin kita diskusi nggak ya soal bahan dan produk? Bahan itu apa Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu? Ayo. Komponen untuk membuat suatu produk. Iya, betul. Unsur yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk. Ya, kalau produk itu apa Ibu? Bapak? Ayo, produk itu apa? Produk Hasil itu atau hasil. output dari proses Iya, pembuatan. output dari sebuah proses. Ya, jadi udah belajar nih. Kalau saya tanya, kemarin kita diskusi ya, kalau nugget itu apa Bapak Ibu? Bahan atau produk? Produk. Produk. Bukan bahan ya? Kan karena itu kan olahan dari bahan. Oke. Kalau saya sampaikan bakso itu apa, Bu? Bakso yang bulat-bulat itu, daging bulat itu, meatball itu apa? Produk. Produk. Jadi sebetulnya tergantung Bapak Ibu. Kalau pabrik pengolahan daging, maka bakso itu adalah produk karena daging diolah kemudian menjadi bakso gitu ya. Tapi kalau misalkan Ibu di SPPG itu daging bakso yang bulat-bulat itu sebetulnya produk atau bahan? Bahan, Pak. Bahan karena Olah bakso yang lagi. bulat-bulat itu ibu akan olah menjadi capcay gitu ya. Kan ya, capcay kan menggunakan bakso yang bulat-bulat ya diiris-iris kemudian untuk bagian dari eh, apa bagian dari bahan untuk membuat capcay. Jadi memang tergantung apa kita melihatnya. Jadi tergantung usahanya. Usaha SPPG, bakso yang bulat-bulat itu ya produk, bahan. Tapi usaha pengolahan daging, maka bakso yang bulat-bulat itu adalah produk. Karena hasil dari sebuah proses. Nah Bapak Ibu sekalian, sekarang begini Bapak Ibu. Kalau misalnya saya tanya, hmm, ayam kecap, masakan ayam kecap satu panci gitu ya. Itu kalau di SPPG bahan atau produk Ibu? Produk. Produk, ya kan? Bahannya Produk. terdiri dari ayam, Ayam. kecap, ya kan? Garam, gitu ya. Gula, gitu ya. Apa? Ya contohnya itu ya, garam, kecap, ayam, gula misalnya. Bahan untuk membuat ayam kecap tuh itu minyak misalnya kemudian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya pada satu hari Bapak Ibu membuat ayam kecap satu panci, tapi ternyata setelah dicicip rasanya keasinan, terlalu asin. Kira-kira Bapak Ibu kalau dapat satu panci ayam kecap yang terlalu asin itu, kira-kira mau diapain Bu? Ada yang bisa bantu? Kira-kira mau langsung dikasihkan ke nampan nggak? Enggak, Terlalu asin. koreksi lagi, Pak. Nah, Menu dikoreksi dulu, dulu Pak. ya. Diapain Bu kira-kira dikoreksinya? Dengan cara apa sih? Ayam kecap yang Dikoreksi, terlalu asin? Tambahin air dikasih atau gula. lagi, kecap Oke, lagi, ditambahkan air, dikasih ditambahkan gula, ya Bu ya, Gula. atau Ya. ditambahkan kecap lagi. Nah, atau dalam tambah potongan kentang.
ditambahkan kentang supaya diserap asinnya gitu ya Bu ya. Ya, Betul. betul. Nah, ketika ibu melakukan itu berarti ibu sedang melakukan yang namanya reformulasi. Kan mereformula lagi ya. Ditambahkan kecap, ditambahkan gula, ditambahkan kentang. Itu sebetulnya ibu bahasanya itu melakukan reformulasi. Ya. Kemudian kalau saya tanya misalnya ibu bikin lagi nih satu panci lagi ayam kecap yang tidak terlalu asin. Kemudian dicampurkan. Boleh nggak Bu? Boleh ya? Hilang kan nanti yang terlalu asinnya kan jadi terbantu dicampur dengan yang tidak asin. Itu berarti Ya. kalau dalam bahasa itu namanya meriwek, memproses ulang. Ya Bu ya, diproses ulang dengan ayam yang masakan ayam kecap yang tidak terlalu asin. Jadinya semuanya menjadi asinnya sama. Itu namanya mereproses ulang atau rework. Nah, kalau misalnya kemudian boleh nggak begitu Bu? Masakan ayam kacang tadi, boleh nggak dimasak begitu? Boleh. Boleh. Dan hilang ya Boleh. terlalu asinnya. Kalau kemudian saya tidak mau diproses ulang, saya tidak mau direformulasi, saya jual murah aja. Misalnya ibu di samping SPPG ibu ada warteg gitu kan. Bu ini nih ada warteg, ada ini nih ada ayam kecap, tapi saya masaknya terlalu asin. Saya jual murah kepada warteg sebelah. Boleh nggak Bu? Tidak boleh. Tidak Kenapa ibu boleh. nggak boleh? Karena tidak lulus uji produknya. Oh, tidak lulus. Tapi kan kalau kita bilang ya udah nanti saya mau tambahkan kecap sama tukang wartegnya itu kan udah tahu problemnya terlalu asin. Ya udah nanti saya tambahin kecap deh gitu biar asinnya hilang gitu ya. Sebetulnya boleh nggak Bu? Aman nggak? Membahayakan tidak? Tidak ya? Hmm. Nah itu namanya istilahnya dalam bahasa industri itu namanya di downgrade Bu. Diturunkan grade-nya dengan cara dijual murah. Nah, itu adalah kalau kita mengalami produk yang tidak memenuhi kriteria yang bukan kasusnya halal. Ya nggak Bu? Kalau bukan kasusnya tentang halal, cuma masalah keasinan. Asin itu, masakan keasinan itu halal apa enggak Bu? Tetap halal ya? Tetap Kalau halal. Nah, itu boleh tuh dibegitukan. Nah, sekarang bayangkan Bapak Ibu jika kejadiannya begini. Bapak Ibu memasak ayam kecap tadi satu panci. Tapi ternyata Bapak Ibu tahu, ternyata ayam yang dibeli untuk membuat satu panci tersebut, ternyata ayamnya dari ayam yang tidak bersertifikat halal. Haram lah gitu ya Bu ya. Atau jangan pakai itu deh. Ternyata Ibu menggunakan minyaknya itu ternyata minyak yang tidak halal untuk membuat ayam kecap tadi. Kira-kira Bapak Ibu kalau menemukan kasus begitu, ayam kecap itu mau diapain Bu? Ceritanya sudah tercampur dengan barang yang tidak halal. Kira-kira akan diapakan Bu? Ada nggak gambarannya? disingkirkan atau dimusnahkan. Disingkirkan atau dimusnahkan. Boleh nggak Bu kalau saya tambahkan sesuatu? Saya tadi saya reformulasi. Tidak boleh Boleh nggak Bu? karena masih tetap hal haram. Nah, betul. Jadi reformulasi itu tidak bisa menghilangkan yang unsur haramnya gitu ya. Boleh nggak Bu? Kalau saya kemudian saya bikin lagi dua panci ya ayam yang benar-benar dari bahan yang halal, kemudian saya campurkan. Tadi ya, seperti kasusnya yang tadi dengan ayam kecap yang keasinan. Tapi saya bikin lagi bahan, satu panci lagi, masakan ayam yang bahannya halal juga, minyak yang nggak halalnya sudah saya singkirkan, saya pakai minyak yang sudah halal, jadilah satu panci, kemudian saya campurkan. Boleh nggak Bu? Kalau kalau pancinya masih sama tidak boleh. Pancinya berbeda, dicampurkan? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, karena tetap Haram. sesuatu yang haram bercampur dengan sesuatu yang halal, maka yang dimenangkan adalah yang Haram. haram. Jadi kalau bahasa
Atau berarti kan tadi tidak boleh direformulasi, tidak boleh diproses ulang ya. Karena isunya adalah tentang halal. Jadi kalau isunya tadi tentang mutu ya terlalu asin gitu berarti kan tentang mutu tuh. Itu masih bisa tuh direformulasi, di rework gitu ya, diproses ulang itu masih bisa. Boleh nggak Bu kalau tadi satu panci ayam yang tidak halal tersebut, saya bagi-bagi aja deh ke tukang ojek yang lewat. Boleh nggak Bu? Tadi Nggak satu panci boleh. ayam yang tidak halal tersebut. Boleh nggak Bu? Nggak, nggak boleh. Tidak Nggak boleh. boleh. Mengapa Bu? Karena tidak halal. Karena Jangan tidak halal. dimulai. Karena kita khawatir tukang ojeknya muslim yang mempersyaratkan halal. Ya, begitu ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan nih. Jadi sebenarnya produk yang tidak memenuhi kriteria halal itu adalah satu ya. Pertama produk yang diproduksi ya dari SPPG itu ya, dari industri yang sudah halal, tetapi karena ada satu kejadian menyebabkan produknya menjadi tidak halal. Bisa karena bahannya, kalau tadi saya beri contoh kan karena menggunakan bahan yang tidak halal. Bisa juga karena peralatannya. Peralatannya terkontaminasi dengan najis, kemudian jadinya terkontaminasi dan kemudian menjadi tidak halal. Atau bisa juga karena faktor lingkungannya. Lingkungannya ternyata pada saat itu mungkin tiba-tiba gentengnya bocor, kemudian apa ada atau kejatuhan tikus gitu ya, yang menyebabkan produknya menjadi tidak halal. Atau bisa juga karena faktor metodenya yang salah gitu ya. Metodenya yang salah bisa saja kemudian menyebabkan produknya menjadi tidak halal. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar. Jadi kalau menangani produk tersebut, satu ya, tidak boleh di downgrade tadi ya, dijual murah tidak boleh, tidak boleh direformulasi, ditambahkan apapun itu tidak akan menghilangkan yang tidak halalnya. Tidak boleh diproses ulang, dicampur dengan yang halal, nggak boleh juga. Jadi salah satu caranya adalah, yaitu tadi, dengan memusnahkannya. Atau kalau saya bilang, kalau saya jadikan buat pakan ayam aja boleh nggak Bu? Jadi ayam tadi, ayam kecap yang satu panci tersebut, kalau saya berikan buat pakan lele aja, saya lempar aja ke kolam lele. Boleh nggak Bu? Nggak boleh. Eh? Nggak Boleh boleh nggak? nggak sih, Pak? Boleh. Kenapa nggak boleh Bu? Nanti dimakan lele, lelenya dimakan manusia lagi. Nah, secara ini Bapak Ibu memberi makan ada kan di dalam satu panci itu kan mungkin kecil ya bagiannya minyak itu. Ya enggak Bu? Karena tadi ceritanya minyak yang tidak halal ya. Kan kecil ya persentase ketidakhalal yang tidak halalnya itu. Itu boleh Bu, diberikan sebagai pakan ternak tuh boleh. Kenapa? Itu porsinya kecil sekali. Minyak kan ada minyak, ada ayam, ada apa kecap, ada apa lain-lain-lain. Kan persentase minyak yang tidak halalnya itu kan sedikit. Nah itu boleh kalau diberikan kepada pakan ternak. Lelenya tetap halal Bu. Lelenya tetap halal, boleh dimakan. Begitu ya. Jadi boleh diberikan pakan ternak atau dimusnahkan. Atau ya kita jual kepada orang-orang yang memang benar-benar tidak mempersyaratkan halal. Jadi itu Bapak Ibu. Kita jual ke restoran yang tertulis di situ menjual produk-produk yang tidak halal. Itu nggak apa-apa. Tapi Bapak Ibu harus memastikan bahwa memang betul-betul satu panci itu ke restoran tersebut. Nggak belok. Memang agak khawatir takutnya belok kemana ya kemudian dikonsumsi oleh orang yang Muslim. Tapi kalau kita kemudian jualnya itu ke restoran yang di situ tidak yang tertulis tidak halal dan bebas gitu. Atau kita jualnya kayak ke Lapo gitu ya. Lapo itu kan tidak mempersyaratkan halal orang yang masuknya itu, yang masuk ke sana. Itu boleh. Tetapi kita harus benar-benar memastikan 100% bahwa dia tidak
dijual kepada orang yang mempersyaratkan halal. Ya, jadi Bapak Ibu, saya dengan tadi cerita sebetulnya sudah menceritakan ini. Pertama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti menemui kejadian yang tadi, produk tidak memenuhi kriteria halal, ya, Bapak Ibu pertama mengidentifikasi dulu. Tadi ya sudah saya jelaskan, Bapak Ibu mengidentifikasi nih, oh ini satu panci, dipinggirkan tuh. Sudah jelas identifikasinya, satu panci ayam kecap tidak halal. Lokasinya di mana? Oh, lokasinya di dapur A. Tanggalnya berapa? Tanggal kejadiannya tanggal 10 Mei, bisa misalkan ya. Kemudian buktinya apa? Ditemukan ada kemasan minyaknya yang ternyata tidak halal. Itu contoh buktinya. Kemudian dipisahkan Bapak Ibu. Dipisahkan tadi Ibu sampaikan, ada yang menyampaikan, dipisahkan Pak supaya tidak tercampur. Betul. Dipisahkan supaya tidak tercampur dengan yang halal. Kemudian diidentifikasi. Kalau memang Bapak Ibu, misalkan kalau ada satu kejadian di mana ayam tersebut sudah nyampe ke tahapan lain, berarti harus ditarik. Gitu ya. Kemudian melakukan pengendalian termasuk pengamanan. Dikendalikan, dipisahkan, dikendalikan supaya tidak sampai dipakai oleh orang lain. Jangan sampai terpakai lagi. Misalnya dikendalikan itu diberikan pengaman, diberikan identitas, tidak halal, jangan dipakai atau status hold, itu boleh. Kemudian Bapak Ibu lakukan penelusuran. Ditelusuri masalahnya apa? Masalahnya karena apa tadi? Karena bahannya kah? Karena orangnya kah yang salah, karena mesinnya kah yang salah, atau metodenya kah, atau lingkungannya. Nah, tadi kalau saya tadi jelaskan, oh ternyata kalau kejadian ayam kecap tadi, karena kita menggunakan bahan yang salah. Berarti kan problemnya adalah di material. Begitu Bapak Ibu. Kemudian setelah diidentifikasi, kemudian ditangani tadi, ya. Syaratnya penanganannya itu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan halal. Jadi tadi kalau saya bilang boleh kalau yang tidak halal itu boleh nggak dijual ke warteg? Nggak boleh. Karena takutnya dipakai oleh orang yang mempersyaratkan halal. Tidak boleh di rework tadi ya sudah dijelaskan. Tidak boleh di rework tadi ya dicampurkan dengan produk yang dimasak lagi. Kemudian dicampur dengan bahan-bahan yang lain. Diproses ulang. Itu tidak boleh kalau terkait dengan isunya adalah tercampur dengan bahan yang tidak halal. Tidak boleh di downgrade tadi ya, diturunkan kualitasnya, dijual murah itu nggak boleh. Direformulasi tadi ya, kalau namanya kalau keasinan bisa ditambahkan air, ditambahkan kentang. Tapi kalau masalah halal haram tidak boleh ditambahkan apapun, tidak akan menghilangkan yang tidak halalnya. Apa tidak boleh diklaim, ah ini kan sedikit, apa yang lain juga banyak gitu kan. Ini yang sedikit nih yang tidak halalnya sedikit. Boleh deh. Itu namanya diklaim, itu nggak boleh Bapak Ibu. Kemudian di sini jika tidak dapat dijual ke konsumen yang tidak mempersyaratkan produk halal, maka produk tersebut harus dimusnahkan atau dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Baru kemudian dilakukan evaluasinya seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Dievaluasi kemudian Bapak Ibu membuat dievaluasi dan memastikan penanganannya dilakukan secara benar. Kemudian Bapak Ibu terakhir adalah melaporkan. Kalau ada kejadian tersebut, Bapak Ibu sebagai penyelia halal harus melaporkan. Melaporkannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk biasanya kita siapkan berita acara. Berita acara penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Setelah dibuat berita acaranya, produknya dieksekusi, ya, mau dikubur kah, mau dibuang kah, mau dibakar kah, mau dibikin pakan ternak kah, kemudian dituliskan dalam sebuah laporan dan laporannya itu disimpan Bapak Ibu. Karena bukan tidak mungkin satu hari akan ada pihak-pihak yang mempertanyakan tersebut, gitu ya, baik auditor atau tamu siapapun, ketika Bapak Ibu ditanyakan tentang kejadian tersebut, Bapak Ibu punya catatannya. Nah, Bapak Ibu, sekarang sebelum masuk itu saya mau Bapak Ibu kita sama-sama sedikit berlatih yuk untuk mengisi
membuat laporan tentang penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Ada yang bersedia membacakan soal? Silakan. Boleh, Pak. Saya Dengan Ibu siapa? dengan Anggita, Pak. Ya, silakan Bu Anggita. Yuk baca Tidak. soal. Baca soalnya yang di slide ya Bu ya. Boleh. Studi Silakan Bu kasus Anggita. penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. SPPG Berkah Mandiri sedang mempersiapkan menu bola-bola daging dan telah melakukan pemesanan daging sapi giling dari Buwono Joyo sesuai tercatat di daftar bahan halal. Keesokan hari, tanggal 21 Maret 2026, daging sapi giling pun tiba di bagian penyediaan. Namun pada saat pengecekan oleh bagian penerimaan, daging sapi giling yang datang berasal dari supplier berbeda, yaitu Koperasi Kawan. Dua Sekawan yang setelah ditelusuri belum memiliki sertifikat halal. Agar tidak digunakan untuk produksi, penyelia halal memberi label hold berwarna merah pada daging sapi giling tersebut dan disimpan pada rak penyimpanan di gudang bersamaan dengan bahan lainnya yang sudah bersertifikasi halal. Pada suatu kondisi, penggantian sip terjadi kelalaian pada personil dengan melakukan pengambilan bahan daging giling yang di hold tersebut dan diolah di bagian pemorsian atau Pemrosesan. pemrosesan, menghasilkan 500 porsi bola-bola daging. Saat ditelusur ke personal yang mengambil bahan, petugas mengakui bahwa saat mengambil bahan di gudang mereka, mengabaikan tanda hold karena tidak mengerti maksud dari tanda hold tersebut. Sebagai penyelia halal, bagaimana cara Anda menangani produk tersebut dan tuliskan dalam laporan berita acara penanganan produk tidak sesuai Kriteria kriteria halal. halal. Jadi Bapak Ibu, kalau ini kan ada kejadian ya menyebabkan ada produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang tidak memenuhi kriteria halalnya yang mana Bapak Ibu? Yang disatukan dengan barang yang halal, Pak. Lalu dilakukan pemrosesan. Nah, akhirnya produk apa yang tidak memenuhi kriteria halalnya yang mana Bapak Ibu? Bola-bola dagingnya, Pak. Bola-bola dagingnya. Nah, sekarang kita latihan aja ya, menulis, kita membuat berita acara, melaporkan nih kepada manajemen, membuat berita acara tentang bagaimana menangani produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Nah, ini yuk kita isi bareng-bareng Bapak Ibu buat Bapak Ibu belajar. Ini pura-puranya hari Kamis ya, tadi kejadiannya tanggal berapa Bu? Dicerita 12. 12 Bapak. 12, tanggal 12 gitu ya. Oh, sorry. Tuk. Kita isi ya Bu ya. Tanggal 12, bulan berapa Bu? Bulan Maret ya, tahun 2026. Nah, ini nomor satu, itemnya apa Bu yang harus saya tulis di sini? Yang mau ditangani apa tadi Bola-bola produknya? tahu. Bola daging. Bola Daging. Bola, kok daging. bola-bola tahu? Daging. Daging. Daging, Bola-bola Pak. daging. Oke, jumlahnya berapa Bu? Dari cerita 500. 500 apa ya 500 Bapak. Bu? Porsi. 500 porsi. Nah, sekarang cara penanganannya siapa mau jelaskan? Ayo, kita sepakat ya, misalnya produk dipisahkan. Itu dulu ya Bu ya. Kemudian diberi identitas supaya tidak dipakai orang. Kemudian sekarang produknya Ibu mau diapain Ibu? Kira-kira Bu 500 porsi. Ada ide mau diapain? Diberi ke pakan Ayo, ternak, Pak. diberikan untuk pakan ternak. Sekarang lokasinya di mana, Bu? Lokasi untuk mengeksekusi diberikan untuk pakan ternak.
Kira-kira misalkan berarti kan kolam Wah, lele gitu ya, Bapak Amir. Ya nggak Bu? Contoh ya. Misalnya apa nih? Tadi tadi yang dari daerah apa deh? Dari Serang ya. Kolam lele Bapak Amir Serang. Dah. Kira-kira kalau kejadian begini penanggung jawabnya siapa Bu? Kalau di SPPG. Biasanya mulia yang halal. mengerjakan hal seperti ini biasanya siapa Bu? Iya. Mulia halal. Oh, penyelia halal bertanggung jawab ya. Boleh. Penyelia halal. Nah, kemudian ditetapkan Bu waktunya. Ibu mau eksekusinya tanggal berapa? Misalnya dijelaskan juga tetap langsung dieksekusi saat itu juga. Jam 14.00. Selesainya kapan? 12 Maret 2026 jam misalnya jam 17.00 sudah selesai. Baru ini kan laporan ya Bu ya. Laporan di sini pimpinan, penyelihalnya dulu siapa? Misalnya nama ibu tadi ya, Ibu Anggita. Kemudian pelaksananya tadi misalnya ini dieksekusinya sama apa? Misalnya bagian umum gitu ya, Bu ya. Bagian umum. Kan biasa ya. Kemudian pimpinannya siapa? Misalnya kepala SPPG. Ini contoh saja ya Bu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu merinci kejadiannya. Rincian kejadian itu ceritanya seperti apa, Bu? Sehingga kalau orang membaca ini tahu, ya. Jadi kan eh, daging datang tanggal 12 Maret, ya tadi ya, betul ya. Eh, dari apa tadi ya? Dari Koperasi Dua Sekawan, kan gitu ya. Dua Sekawan yang tidak ber SH, sertifikat halal dan terproses gitu ya menjadi 500 porsi Oke. bola bola daging. Itu kan? Kira-kira Bu analisa penyebabnya. Udah ya ini cerita aja. Kalau Ibu mau lengkapi boleh. Kalau Bu Ibu misalnya mau melaporkan diceritakan lebih lengkap itu lebih baik. Sekarang kita tulis kalau tadi cerita Bu sebetulnya penyebabnya apa Bu? Ketidaktahuan karyawan juga, Pak, terhadap Iya, labor. berarti ada faktor manusia ya, ya kan? Apa personil produksi tidak paham status hold, ya kan? Tadi kan cerita gitu ya, status hold pada bahan daging yang tidak halal, ya kan? Ada lagi penyebab lain Bu dari material datangnya material daging giling, ya kan? Dari koperasi dua sekawan yang tidak ber-SH. Kan masalahnya dari bahan ya. Oke, cukup. Nah, ini Bu contoh laporannya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa kalau ada kejadian seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu harus menanganinya dengan cara apa? Ya dengan cara tadi dipisahkan, kemudian diamankan, kemudian dieksekusi ya, baru kemudian eksekusinya dilaporkan kepada atasan kita. Jangan lupa kalau ini sudah Ibu laporkan, kemudian kan ditandatangani itu sama kepala SPPG-nya dengan Ibu Anggitanya sebagai penyelia, bagian umum yang eksekusinya dikerja ditandatangani, baru kemudian difilekan, disimpan dokumennya untuk dipelihara supaya nanti kalau ada satu kejadian atau kalau ada pertanyaan dari pihak eksternal, Bapak Ibu sudah bisa menunjukkan ini buktinya gitu ya Bu ya. Bisa dipahami Bu? Nah, Boleh ya. Ada pertanyaan nggak terkait dengan produk yang tidak memenuhi kriteria halal?
sebelum kita masuk ke bahasan selanjutnya. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Enggak? Oke. Kita lanjut ya Bu ya ke materi ke bahasan selanjutnya. Selanjutnya adalah kita akan masuk mana materi? Aku hilang. Oh ini ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke materi melakukan audit internal penerapan SJPH. Jadi Bapak Ibu, di materi ini Bapak Ibu nanti arahannya adalah Bapak Ibu dapat merencanakan audit internal, kemudian Bapak Ibu dapat melakukan audit internal, dan Bapak Ibu nanti dapat membuat laporan audit internal. Ya, apa sih audit internal itu? Itu ya Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu, aku tanya dulu. Hmm, Bapak Ibu nanti kalau setelah mempersiapkan SPPG-nya untuk sertifikasi halal, ya kan, dokumennya disiapkan apa gitu semuanya, Bapak Ibu nanti akan diaudit. Yang mengaudit siapa Bu? Pada saat sertifikasi. Ayo, siapa yang bakal mengaudit Bapak Ibu pada saat audit sertifikasi? Auditor. 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 Auditornya dari mana Bu? Lembaga pemberi Dari sertifikat halal. Halal Institute. BPJPH-nya dari hal Dari Halal Institute. Salah, Halal Institute dari bukan. BPJPH Dari BPJPH, kurang tepat. Dari siapa Lembaga ayo? LPPH. iya halal dari LPH Wah, LPH dari LPH. Ayo siapa yang tadi jawab LPH? Oh, tadi saya juga boleh lah. Yang tadi jawab dari Halal Institute siapa? Saya Ika. Ika. Oh, siapa namanya? Boleh Bu, namanya aktif. Ayo Ika, saya mau Pak. catat sebagai keaktifan. Ya. Ika, Ika. Yang tadi menjawab dari BPJPH Bisa siapa? Pak Bisa. Yang tadi menjawab dari LPH siapa? Hartika Pak Siapa? Hartika ST Hartika. Oke. Semuanya walaupun jawabannya belum tepat tapi saya anggap aktif ya. Bapak Ibu, yang benar adalah Bapak Ibu nanti diaudit oleh yang namanya LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Nanti LPH akan mengutus satu atau dua orang auditor untuk datang ke tempat Bapak Ibu SPPG-nya. Kemudian nanti Bapak Ibu sebagai penilai halal apa tugasnya Pak? Bu? Kalau ada auditor, mendampingi Pak mendampingi Jelaskan. Pak tadi yang jawab menjelaskan mendampingi Ibu Nur Hayati ya? iya Pak Ibu Nur Hayati. Betul. Salah satu tugas penilai halal adalah mendampingi auditor saat dilakukan pemeriksaan oleh LPH. Ibu mendampingi itu maksudnya apa sih, Bu? Menjelaskan, Pak. menjelaskan Pak Memberikan Menjelaskan. penjelasan. Nah, Ibu pernah kenal istilah ini nggak? Auditor dan auditi. Auditor. ya audit itu yang Auditor itu audit audit Bagus. Ibu Ika ya. ya Ibu Ika, auditor itu adalah orang yang mengaudit. bertugas. Orang yang bertugas mengaudit. Auditi adalah orang yang Di diaudit. audit Jadi Bapak Ibu ketika nanti kedatangan auditor dari LPH, penyelia itu sebagai auditor atau auditi? Auditi. auditi ini Auditi. Bapak Sip. Wah, pada lulus semua nih kayaknya nih. Nah, sudah jelas ya. Ah, nah, kalau audit internal, jadi audit internal itu adalah Bapak Ibu melakukan proses audit ya, tetapi yang melakukan adalah kita sendiri. Hmm. Jadi Bapak Ibu mengaudit SPPG Ibu, gitu Ya. ya. Siapa yang melakukan audit internal, penyelia halal atau siapa Bu? penyelia halal penyelia Pak Penyelia halal dan teman-temannya. Karena audit itu tidak dilakukan sendiri.
Kalau audit internal itu harus dilakukan by tim, Bapak Ibu. Makanya salah satu nanti yang harus Bapak Ibu siapkan, kalau nanti sudah menerapkan halal ya, ada jadi penyelia, Bapak Ibu juga minta pengangkatan sebagai auditor halal. Jadi ditunjuk timnya ya. Boleh misalnya kalau strukturnya masih kecil ya, boleh misalnya tim manajemen halal itu juga sebagai tim internal auditor, boleh Ibu. Jadi nanti terdiri dari beberapa orang untuk melakukan audit internal. Auditnya itu dilakukannya sesuai ketentuan ya Bapak Ibu. Audit internal itu perusahaan atau SPPG itu dilakukan sesuai ketentuan adalah 1 tahun 1 kali minimal Ya. ya. Kemudian Bapak Ibu harus punya prosedurnya. Bapak Ibu harus punya prosedur auditnya. Kemudian Bapak Ibu harus punya timnya. Kemudian Bapak Ibu harus melakukan audit internal paling sedikit 1 tahun 1 kali. Sekali. Nah, Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu sudah punya tim internal auditor seperti tadi ya, misalnya ada satu, ada ketuanya. Kalau namanya tim ada ketuanya ya. Kemudian ada anggota-anggotanya. eh Penyelia halal itu bisa jadi ketuanya, bisa juga jadi anggotanya. Gitu ya Bu ya, boleh. Boleh jadi ketuanya, boleh jadi anggota juga ya. Kemudian Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu kalau sudah melakukan audit internal, sudah ada timnya baru melakukan audit. Tadi sudah dibuat ya sama Bu Aulia, tim manajemen halal itu kan ada ketuanya. Kemudian ada ibu sebagai ahli gizi menjadi penyelia. Kemudian tadi juga misalnya ada dari bagian apa tadi? Akunting ya. Persiapan. Iya. Dari bagian akunting. Terus tadi bagian apa lagi tadi? Bagian Apa? Koordinator Penyedia. divisi. distribusi, Bagian distribusi. Kemudian bagian penyediaan perwakilan misalnya ya. perwakilan dari tiap divisi. Oke, perwakilan dari tiap divisi. Sama Bapak Ibu. Tim internal auditor juga sebaiknya mewakili dari perwakilan dari setiap unit kerja atau divisi atau apalah ya namanya. Nah, untuk apa Bapak Ibu? Supaya nanti pada saat melakukan audit mereka sudah tahu. Nah, yang harus dilakukan, yang harus dipastikan ya Bapak Ibu kalau melakukan audit internal itu jangan sampai dia mengaudit dirinya sendiri. Jadi misalkan orang dari bagian distribusi tidak boleh mengaudit bagian distribusi. Orang distribusi misalnya mengaudit bagian pemrosesan. Orang pemrosesan mengaudit bagian misalnya penyediaan gitu ya. Jadi harus dibikin silang. Supaya apa? Supaya auditor internal tidak mengaudit pekerjaannya sendiri. Gitu ya Bapak Ibu. Itu harus dipastikan itu. Jadi ada timnya. Kemudian ada Bapak Ibu harus menyiapkan pengetahuan yang cukup buat para tim internal audit tersebut. Apa yang disampaikan? Ya tadi SCPH-nya harus tahu. Kemudian cara melakukan auditnya seperti tadi, auditor internal harus bisa menulis, membuat laporan seperti yang tadi nanti kita akan pelajari. Begitu ya. Jadi audit itu adalah pemeriksaan sistematik independen mengetahui apakah efektivitas proses produksi halal dilaksanakan efektif sesuai dengan perencanaan. Perencanaan itu ada di mana Bapak Ibu? Kalau dibilang sesuai perencanaan itu perencanaannya apa Bapak Ibu? Perencanaannya itu ada di manual tadi. Kan manual itu apa sih? Dokumen yang berisi tentang perencanaan bagaimana pelaku usaha menerapkan sistem jaminan produk halal di perusahaannya. Jadi perencanaannya itu ada di manual. Perencananya ada juga misalnya di SOP. Tadi kan sudah dikulas ya sama Ibu Aulia tentang SOP. SOP hygiene, SOP pembersihan, atau SOP penerimaan bahan. Nah, tujuannya audit internal itu untuk itu, Bu. Melihat apakah pada saat proses penerimaan bahan mereka mengikuti sesuai SOP-nya. Pada saat proses pemorsian apakah mereka mengikuti sesuai prosedurnya.
apakah pada tahapan menyiapkan membeli bahan, apakah bagian pembelian mengikuti sesuai prosedur pembelian yang sudah ditetapkan. Jadi audit itu seperti itu, memastikan ya atau mengecek dengan cara turun ke lapangan untuk mengecek apakah pelaksanaan sebuah sistem itu dikerjakan secara efektif atau tidak. Kalau efektif berarti kan sistemnya dijalankan. Kalau tidak efektif yaitu nanti berarti SPPG tidak menjalankan ini menjalankan sistem EJPH secara efektif, konsisten gitu ya. Tadi kan disampaikan juga oleh Ibu Aulia, jangan sampai penyelia halal ini kalau sudah disertifikasi kemudian sudah nggak pernah ngecek-ngecek lagi gitu nggak boleh. Atau bagian tim manajemen halal tidak pernah ngecek-ngecek lagi tentang halal gimana itu nanti akan kecolongan bahasanya itu ya. Bahkan harus cara satu caranya adalah dengan cara melakukan audit internal seperti itu Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan ya, harus punya prosedurnya, dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian ruang lingkupnya harus sesuai dengan penerapan EJPH. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau tadi SPPG itu kan dari mulai penyediaan sampai dengan apa tadi SPPG itu Distribusian. sampai dengan pendistribusian, Distribusian. ya. Maka yang diaudit tahapan itu Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu mengaudit yang bukan bagian lingkup bisnisnya gitu ya. Kemudian di sini hasil internal audit dilaporkan sesuai ketentuan ke BPJPH. Tugasnya siapa yang melaporkan ke BPJPH? Itu tugasnya nanti Bapak Ibu sebagai ketua tim membuat laporan yang harus disampaikan ke BPJPH. Tentunya dibantu dengan penyelia juga. Ya, dia harus melaporkan laporan hasil audit internal kepada BPJPH 1 tahun sekali juga Bapak Ibu. Nah, ini ya, tujuannya adalah mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian persyaratan. Jadi Bapak Ibu harus melihat ada sesuatu dikerjakan, ini sesuai nggak sama persyaratan EJPH? Ini sesuai nggak dengan prosedurnya? Ini sesuai nggak dengan petunjuk kerja yang sudah ditetapkan? Kalau tidak sesuai berarti jadi temuan. Kalau sesuai berarti memang dijalankan gitu ya. Kemudian menentukan efektivitas penerapan sistem untuk mengetahui apakah sistem jaminan produk halal ini dilakukan secara efektif atau tidak. Memberikan peluang dan perbaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti mendapatkan temuan audit, sebetulnya itu tuh untuk kita berbuat lebih baik Bapak Ibu. Ya. Kemudian memenuhi persyaratan. Oh ya, berbuat lebih baik itu contohnya begini Bapak Ibu, biar Ibu jelas ya. Kalau Bapak Ibu 1 hari diaudit, kemudian ditemukan peralatan-peralatan yang dipakai posisinya menggunung tidak segera dicuci. Akibatnya menjadi dapur terkesan kotor, area pencucian ini. Nah, karena ada temuan tersebut, Kepala SPPGN jadinya mikir mungkin bagian ya Kepala SPPGN jadinya mikir gimana nih supaya ini tidak diketemukan lagi, supaya ini lebih baik kan gitu kan. Akhirnya ditetapkan, akhirnya diputuskan bahwa misalkan ditambahkan orang khusus yang bekerja untuk mencuci peralatan. Jadi setiap peralatan yang sudah digunakan langsung masuk area pencucian, langsung dibersihkan, langsung kemudian ditiriskan dan siap untuk dipakai kembali. Jadi tidak ada penumpukan peralatan yang kotor. Nah, tanpa disadari Bapak Ibu ketika kita melakukan itu sebetulnya karena ada temuan audit akhirnya menjadi lebih baik. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi temuan audit itu bukan sesuatu yang jelek, tetapi sebetulnya itu adalah tempat kita untuk dapat melakukan yang lebih baik dari yang biasanya. Memenuhi persyaratan, ya, tujuannya keempat adalah memenuhi persyaratan. Maksudnya adalah ini memang ketentuannya. Kalau Bapak Ibu mau melakukan sertifikasi halal, maka Bapak Ibu salah satunya harus dan ini nanti akan didaftarkan sistem halal kepada badan sertifikasi. Nah, ini peran penyelia halal nih Bapak Ibu bisa menjadi anggota atau menjadi ketua tim internal auditor gitu ya.
Tanggung jawabnya apa Bapak Ibu kalau jadi ketua? Pertama, menetapkan program audit, ya auditnya mau dikerjakan tanggal berapa gitu ke sana. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. Kalau jadi ketua tim harus memikirkan sumber dayanya. Oh, tim-timnya terdiri dari bagian A, B, C, diambil satu sehingga mewakili dan bisa menjadi seorang internal auditor. Kemudian melaksanakan audit. Ketua juga boleh melakukan audit internal. Kemudian membuat kesimpulan, Bapak Ibu, ya. Kemudian tugas tanggung jawab ketua tim yang terakhir adalah membuat laporan audit internal ke pimpinan dan ke BPJPH. Kalau jadi anggota, berarti Bapak Ibu harus merencanakan audit, kemudian mampu melakukan audit, ya, kemudian membuat kesimpulan audit, ini sebuah temuan atau bukan. Kemudian harus Bapak Ibu bertanggung jawab untuk membuat laporan audit dan melakukan verifikasi. Bapak Ibu nanti pada saat mau melakukan audit, Bapak Ibu diminta harus punya menyiapkan yang namanya checklist audit. Untuk apa Bapak Ibu checklist audit itu? Supaya memudahkan auditor untuk mengecek. Karena sudah ada checklistnya. Jadi tinggal dilihat kemudian mana yang sesuai, ditulis pada kolom yang sesuai, mana yang tidak sesuai, dicentang pada kolom tidak sesuai, dan dituliskan temuannya apa. Begitu ya, nanti kita akan berlatih Bapak Ibu, ini ada yang namanya checklist audit internal. Ini rencana audit Bapak Ibu ya. Sebentar Bapak. Nah, kalau nanti Bapak Ibu menjadi anggota melakukan audit, Bapak Ibu membuat contoh nih audit rencananya dilakukannya 8 Januari yang diproduksinya bagian produksi. Tujuannya verifikasi pemenuhan EJPH, auditornya siapa, kemudian metode auditnya bagaimana. Nah, Bapak Ibu metode audit itu ada 3. Pertama, Bapak Ibu melakukan audit dengan cara mengecek dokumennya. Apakah dokumennya itu sesuai atau tidak, gitu ya. Kemudian atau Bapak Ibu melakukan dengan cara observasi di lapangan, melihat kondisi di lapangan langsung dan kemudian melihat kesesuaiannya. Apakah yang dilakukan di lapangan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam perencanaan, di dalam SOP-nya, di dalam instruksi kerjanya atau di dalam manualnya. Atau yang terakhir adalah dengan cara melakukan interview. Ya, jadi cek dokumen, observasi lapangan, kemudian interview itu adalah cara melakukan audit. Ya, nanti dari mengecek dokumen, dari melakukan observasi, dari interview karyawan, Bapak Ibu bisa mendapatkan temuan mana yang sesuai atau tidak. Itu ya. Kemudian agendanya disampaikan Bapak Ibu, agendanya pembukaan, kemudian pengecekan dokumen, pengunjungan fasilitas. Nah, ini berarti kan sedang melakukan observasi di lapangan. Kemudian baru membuat laporan audit dan konfirmasi temuannya. Baru Bapak Ibu membuat rangkuman hasil audit. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah, untuk membuat laporan audit ini ada istilahnya supaya Bapak Ibu bisa paham ya, membuat laporan audit itu penuhi yang namanya PLOR, PLOR. PLOR, P-nya itu adalah problemnya apa atau temuannya apa, temuan ketidaksesuaiannya apa. Kemudian L itu lokasi, lokasinya di mana. Kemudian O itu adalah objektif atau bukti ya, buktinya apa, itu menjadi temuan. Kemudian yang R adalah referensinya. Referensinya itu artinya adalah ketidaksesuaiannya itu tidak sesuai dengan apa? Apakah tidak sesuai dengan standar yaitu ECPH? Apakah tidak sesuai dengan manualnya? Apakah tidak sesuai dengan prosedurnya? Nah, itu harus ada referensinya yang diacu. Jadi kalau menemukan audit itu harus ada dasarnya. Pak, ini jadi temuan karena tidak sesuai dengan SOP ini. Pak, ini menjadi temuan karena tidak sesuai dengan manual EJPH yang ini, gitu ya.
Pak ini tidak sesuai karena tidak sesuai dengan ketentuan SJPH ya yang nomor sekian. Nah, itu nanti Bapak Ibu akan belajar untuk membuat laporan audit seperti itu. Nah, untuk sampai dengan audit, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Ibu Dewi, silakan Ibu Dewi. Sebentar ya Ibu Dewi, saya kayaknya ada masalah nih dengan ini. Silakan Bu, ada pertanyaan? Iya, Bapak izin bertanya. Ya Ibu Ini Dewi, untuk yang silakan. cek Ibu Pisa, Bapak. Oh, dengan siapa nih? Pisa. Oh iya Ibu Pisa, silakan Ibu Pisa. Untuk yang tadi checklist audit internal itu memang udah ada ketentuannya atau dibuat oleh auditinya? Nah, Dibuat sebetulnya, oleh penyeliaknya. oh iya, sebetulnya Bapak Ibu memang supaya memudahkan tim Ibu melakukan audit, maka Bapak Ibu harus memiliki checklist, gitu ya. Hanya nanti saya sudah kirim nih Bapak Ibu checklist apa contoh ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Nih ada tugas nih. Hmm. Oh, oke. Nah, Bapak Ibu, nanti checklist tersebut saya sudah siapkan ya. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan checklist yang kami kirimkan pada Bapak Ibu untuk digunakan pada saat nanti Bapak Ibu melakukan audit internal di SPPG masing-masing. Jadi memang harus disiapkan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir, di pelatihan ini kami memberikan contoh checklist dan nanti itu Bapak Ibu bisa gunakan. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, ada pertanyaan lain? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan, ada pertanyaan lain? Sudah jelas tadi Bu Dewi kayaknya resen deh. Enggak ya? Oke, Bapak Ibu sekalian. Sekarang yuk kita buka studi kasus. Saya ingin Bapak Ibu membuat laporan dulu. Membuat laporan audit. Studi kasusnya mana ya soalnya ya? Tugas dua. Nah, Bapak Ibu ada yang berkenan untuk membacakan? Dengan siapa? Aku pengen laki-laki deh. Dari tadi cewek mulu ya. Siapa ya laki-laki yang berkenan membacakan? Silakan Bapak. Ayo dengan Pak siapa? Agung Heri Kurniawan. Oh, silakan Pak. Ya. Melaksanakan internal audit dan menyusun laporan audit dan tindak lanjut audit internal. Ya Pak, silakan. Sesuai rencana kerja SPPG, sesuai rencana SPPG Siswa Sehat, Ketua Tim Internal Audit sekaligus penyelia halal yaitu Ibu Kartika memberikan tugas pada Pak Chandra sebagai auditor internal untuk melakukan audit internal bagian penerimaan pada tanggal 10 Maret 2026. Audit internal ini dimaksudkan sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi. Saat melakukan audit di gudang bahan, Pak Chandra didampingi oleh Pak Rahmat sebagai KA bagian penyediaan, menemukan adanya bahan baku bumbu marinasi yang digunakan bagian produksi sebanyak 5 karton dengan merek Sajikan yang tidak terdapat label halalnya. Dari telaah dokumen daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BPJPH dan LPH, bahan baku bumbu marinasi yang digunakan seharusnya adalah merek Sedap Sehat dan telah memiliki sertifikat halal. Pak Chandra memastikan dengan memeriksa pada https://bpjbhp
www.halal.go.id garing dan memang bahan baku bumbu marinasi merek Sajikan belum memiliki sertifikat halal. Saat dikonfirmasi, Pak Rahmat memberikan keterangan bahwa bahan baku bumbu marinasi Sajikan sebanyak 5 karton baru didatangkan dari supplier 3 hari lalu sebagai alternatif karena merek Sedap Sehat mengalami kekosongan stok di supplier. Bagian penyediaan tidak melaporkan ke penyelia halal dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan bahan baku bumbu marinasi tersebut karena dalam prosedur pembelian bahan yang sudah dimiliki tidak dijelaskan bahwa bagian pembelian harus melapor jika ada perubahan penggunaan bahan di luar tersebut. Di luar yang tercantum dalam daftar bahan halal. Ya, silakan dari penjelasan di atas, silakan Bapak Ibu mengisi temuan audit, temuan ketidaksesuaian dalam daftar periksa audit internal, kemudian Bapak Ibu membuat laporannya. Nah, silakan Bapak Ibu baca baik-baik ya soalnya apa studi kasusnya. Sekarang saya mau kita akan belajar bersama-sama ya mengisi checklist. Nah, yuk kita isi Bapak Ibu checklistnya. Kita belajar ya Bapak Ibu. Ada yang bisa yang menjawab tanggal auditnya tanggal berapa Bapak Ibu? Dari cerita studi kasus 10 Maret, 10 Pak. Maret, Pak. 10 Maret. Auditornya siapa Bu? Ceritanya tuh di studi kasus. Pak Chandra. Pak Pak Chandra. Chandra. Auditinya siapa Pak? Ibu Kartika. Ibu Kartika itu kalau tidak Malahan. salah bukan auditi deh Bu. Rahmat, Pak. Ya? Rahmat. 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 Ibu Kartika itu penyelia. Ya enggak? Ya betul, Pak. Betul, Pak. Nah, lokasi auditnya di mana Bu? Gudang basah. Gudang. Gudang bahan. Nah, sekarang Bapak Ibu, dari kan gini Bu, checklist ini kita ulas checklist ya. Checklist ini tuh berisi tentang pertanyaan-pertanyaan apakah perusahaan itu memenuhi kriteria tertentu. Kriterianya itu adalah kriteria yang ada di dalam SJPH. Ada 5 kriteria dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan tentang persyaratan-persyaratan di dalam kriteria komitmen dan tanggung jawab. Di bawahnya lagi ini persyaratan-persyaratan terkait kriteria bahan. Ada lagi persyaratan-persyaratan terkait kriteria proses produk halal. Kemudian persyaratan-persyaratan terkait produk dan persyaratan-persyaratan terkait dengan pemantauan dan evaluasi. Nah, Bapak Ibu, sekarang menurut Bapak Ibu dari cerita ini ya, ini isunya lebih ke kriteria yang mana Bapak Ibu? Bahan, Pak. Siapa tadi yang jawab bahan? Dengan Ibu Saya, siapa Pak. tadi? Nurhayati. Nggak kedengeran Ibu. Nurhayati, Pak. Nurhayati. Nah, sekarang yuk kita sama-sama isi. Nah, kita langsung Bapak Ibu sekarang karena tadi isunya adalah bahan, kita langsung isi checklistnya yang bahan ya. Dek. Nah, ini bahan Ibu. Ya. Hmm. Ini ya Bapak Ibu ada mana nih? Ini bahan ya. Kriteria kedua bahan, sumber bahan dan daftar bahan. Nih, ada pertanyaan gini, apakah bahan yang digunakan adalah bahan halal dan tidak menggunakan bahan tidak halal? Kalau dari cerita tadi, saya jawabnya ini kan ada ya, ada tidak ya Bu ya? Nah, untuk yang pertanyaan tadi, ini ya atau tidak Bu? Ada yang bisa jawab? Tidak, Pak. Tidak. Berarti saya kasih conteng di tanda tidak ya. Begitu cara mengisi checklist Bapak Ibu. Kasih tanda centang di tanda tidak. Nah, kalau ada centang tidak, berarti harus dituliskan keterangannya. Mengapa Bu? Ibu jawab tidak.
Karena merek bumbu sajikan itu tidak ada di list Hmm. BPJPH tadi. Ditemukan 5 Ditemukan karton ya Bu ya. iya Pak. Bumbu marinasi kan gitu ya. Merek sajikan yang tidak ber-SH. Gitu ya. Apakah bahan yang digunakan memenuhi aspek keamanan? Mungkin ini jawabannya iya. Apakah tersedia daftar bahan halal yang telah disetujui BPJPH? Dari cerita ini ada nggak, Bu? Tidak. Ada, Belum Pak. Ada. ada. Be- Di Ada sini ada, tetapi sedat belum lengkap. sehat. Itu kan? Berarti di sini saya jawab pertama ada. Karena pertanyaannya apakah tersedia? Tersedia gitu kan? Sekarang tanya nih ada pertanyaan lagi. Apakah setiap penambahan bahan baru di luar daftar bahan halal dilaporkan dan telah mendapatkan persetujuan? Ini jawabannya apa, Bu? Belum Ada yang bisa dilaporkan. bantu? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Apa, Tidak. Bu, buktinya? Tadi di alasan Bagian, terakhir, Pak. Jadi iya. dijelaskan bahwa Jadi, bagian jelas pembelian. ya. Bagian pembelian, ya kan? Tuh di sini tuh. Bagian pembelian tidak melaporkan, ya kan? Itu kita Beras ambil sini halal. ya. Tentang perubahan bumbu marinasi tersebut, ya kan? Nah, tapi ini bisa digabungkan nih Bu. Bagian pembelian, bagian penilaian tidak menyediakan bahan baru penggunaan bahan terkait perubahan penggunaan bahan marinasi. Kita ambil di sini deh. Itu ya Bu ya. Kemudian oke. Ini ya bagian penyediaan tidak melaporkan ke penyerahan manajemen halal terkait perubahan penggunaan bumbu marinasi, ya kan? Karena tidak, karena Karena tidak, dalam prosedur pembelian bahan nah, dijelaskan. disebutkan dalam prosedur. Gitu ya, Bu ya. Ya. Bu bisa lengkapi nanti pengisiannya. Apakah ada bukti persetujuan tersedia disimpan sesuai ketentuan? Ini mungkin jawabannya iya. Apakah tersedia prosedur pembelian bahan dan diterapkan sesuai ketentuan? Nah, ini Tidak ada. prosedur pembelian bahan. Oh, sebetulnya tadi ya prosedur eh, boleh. Ini berarti apa? Prosedurnya sudah ada, tetapi belum lengkap. Ya kan? Boleh Ibu tulis sini. Prosedur sudah ada, tetapi belum lengkap. Apa perlu direvisi itu ya? Perlu direvisi. Nah, sekarang apakah bukti catatan pembelian ini sudah dilengkapi? Oke, sudah. Kemudian apakah tersedia dokumen pendukung bahan? Ya, sudah. Apakah dokumen pendukung bahan dipelihara? Sudah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah Bapak Ibu mengisi checklist. Jadi kalau sesuai ya berarti boleh dikosongkan. Tetapi kalau ada yang diisi tidak sesuai, maka harus dijelaskan. Gitu ya. Ini sesuai tetapi boleh Ibu kasih masukan. Misalnya ini perlu direvisi atau tidak perlu, ya nggak apa-apa. Ya, itu bisa dilengkapi di sini. Nah, Bapak Ibu baru kemudian siapa tadi auditornya harus diisi, kemudian auditornya mengisi. Pak Chandra. Enggak. Auditinya tadi siapa, Bu? Pak Rahmat. 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 Nah, Bapak Ibu berarti Bapak Ibu sudah belajar mengisi checklist. Bisa dipahami ya? Atau masih bingung cara mengisi checklist? Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjutkan ke Bapak Ibu membuat laporan audit. Laporan audit ya. Yuk kita buat Bapak Ibu. Laporan audit pertama Bapak Ibu menuliskan nomor dokumen. Misalnya nomor dokumennya saya tulis 001
garis mining, ini kan laporan audit ya. LA, saya kasih kode. Kemudian ini bulannya bulan apa? Itu auditnya bulannya biasanya bulan, tadi bulan Maret ya. Juni. Berarti kan bulan 3 tahun 2026. Ini contoh aja ya Bu ya. Kalau punya metode penomoran sendiri, silahkan. Sekarang kita mulai mengisi Ibu di sini. Pengusul auditornya tadi siapa? Pak Chandra. 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 Tanggal auditnya tanggal berapa Bu? 10 Maret. 10 10 Maret. 10 Maret, Pak. Maret. Kemudian auditinya siapa Bu? Rahmat. 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 Jabatannya apa Bu? Pak Rahmat tadi? Bagian penerimaan. Bagian penyediaan. Penyediaan. Kepala bagian penyediaan. Bagian penyediaan. Oh ya, kepala bagian ya. Di bawahnya Kepala nggak? bagian penyediaan. Oh ya Bu ya. Oke. Nah, temuannya apa nih Bu? Temuannya adalah di sini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menuliskan temuan, temuannya ini bagian pembelian. Nih, di sini ya, di sini. Oh, gini, boleh langsung temuannya di sini. Bagian pembelian membeli bahan yang tidak bersertifikat halal. Ya enggak? Buktinya apa? Buktinya yang tadi, Bu, dia yang ditemukan di lapangan. Ini. Buktinya ini, Bapak Ibu. Lokasinya di mana, Bu? Lokasinya Gudang bahan. Gudang bahan. bahan. Referensinya apa, Bu? Kriteria SCPH 5.B bahan. Jadi kalau 5.A atau 5.1 boleh ya. 5.2 ya kalau bahan ya. Kalau 5.1 apa Bu? Tanggung jawab. Komitmen dan Komitmen. tanggung jawab. Jawab. Yang kedua bahan. Yang ketiga proses produk halal. Yang keempat produk. Yang kelima pematangan dan evaluasi. Nah, Bapak Ibu habis itu ditulis siapa auditinya? Pak Rahmat. Kemudian auditornya adalah Pak Chandra. Nah, Bapak Ibu, baru kemudian Pak Chandra menandatangani, Pak Rahmat menandatangani. Artinya Pak Rahmat menyetujui ini sudah jadi temuan audit internal. Ini contoh Bapak Ibu, ya. Nah, dengan mengisi ini berarti Bapak Ibu sudah dapat membuat laporan audit. Bisa dipahami nggak? Ada pertanyaan sebelum kita masuk berikutnya? Nah, Bapak Ibu sambil sambil saya mengerjakan, sambil kita sama-sama mengerjakan, Bapak Ibu juga mengerjakan di di laptopnya masing-masing ya. Nah, sekarang karena tidak ada pertanyaan, saya mau lanjut ke bahasan berikutnya dulu Bapak Ibu. Ininya disimpan dulu ya. Ininya disimpan dulu, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Bu ya. Tidak ada yang bertanya ya. Jelas semua ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya.
Akar penyebabnya diisi juga, Pak. Nah, itu nanti saya mau bahas ya Bu ya. Jadi begini Bu, pembahasan tadi itu sampai dengan Bapak Ibu membuat laporan audit. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang akar penyebab dan lain-lainnya. Gitu ya Bu ya, nanti kita isi bareng Bu. Oke, sekarang tadi kan kita sudah membuat laporan ya Bu ya, sampai dengan Bapak Ibu mengisi temuan, mengisi bukti objektifnya, mengisi lokasinya, sampai mengisi referensinya. Masih berlanjut Bapak Ibu materi ini, sekarang masuk ke pembahasan tentang tindak lanjut hasil audit internal. Jadi Bapak Ibu tadi sudah melakukan audit. Laporannya sudah dibuat. Setelah dibuat itu laporan diberikan kepada siapa Bu? Kira-kira menurut Bapak Ibu? Kepada auditor apa kepada auditi? Auditi. Audit. Audit. Jadi kalau sudah diaudit, Bapak Ibu kalau sudah mengaudit, laporannya diberikan kepada auditi. Untuk apa? Supaya auditi mikir bagaimana menindaklanjuti dari temuan tersebut. Ya kan? Kalau ada temuan kan berarti harus diselesaikan ya Bu ya. Oke, jadi di dalam bahasan ini Bapak Ibu nanti diharapkan mampu melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan dari hasil audit internal. Kemudian Bapak Ibu mendokumentasikan hasil audit internal, tindak lanjut perbaikan dan pencegahannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini Bu, secara umum ya, audit itu begini. Jadi dari auditor ya mempersiapkan sampai kemudian melakukan audit, kemudian ada temuan auditnya. Temuan auditnya ditulis. Nah, Bapak Ibu sudah pada tahapan menulis laporan audit seperti tadi. Kemudian diberikan kepada auditi, ya, dikonfirmasi kepada auditi. Ini temuannya ya. Setuju Pak? Setuju. Misalnya gitu kan. Ada persetujuan. Setelah itu, laporan kemudian diberikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti. Menindaklanjutnya dengan apa harusnya? Auditi harus mengidentifikasi penyebabnya apa. Kemudian rencana tindakan dan perbaikannya apa? Ditulis itu Bu di laporan di laporan audit tersebut. Itu auditi harus menulis itu. Kemudian setelah merencanakan mengimplementasikan, diimplementasikan tindakan perbaikan dan pencegahan tersebut. Kemudian dicatat hasil perbaikannya, kemudian boleh direview kembali. Baru kemudian Bapak Ibu sebagai ini kan lingkupnya auditi ya Bu ya. Nanti Bapak Ibu melakukan yang namanya verifikasi, tindakan koreksi, dan meninjau keefektivitasnya atau memvalidasinya. Nanti kalau sudah dilakukan verifikasi dan validasi dan sudah tepat, maka statusnya diberikan apakah close atau open. Close berarti tindakan perbaikan dan pencegahannya sudah dilakukan dan efektif. Kalau open berarti mungkin belum dikerjakan tugas perbaikannya. Sebegitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Nah, ini Bu, ada tindakan perbaikan, ada tindakan pencegahan, ada verifikasi, dan ada validasi. Tindakan perbaikan itu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan. Tindakan pencegahan, tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan akar penyebab. Verifikasi adalah memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan. Validasi adalah pengujian kebenaran terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan sehingga ketidaksesuaian tidak terulang kembali. Jadi misalnya begini Bapak Ibu. Contoh ya, di SPPG. Di SPPG, Bapak Ibu sedang melakukan audit. Ya, ternyata Ibu ditugaskannya mengaudit bagian gudang sama aja. Nah, pada saat mengaudit, Ibu ngeliat tuh di lapangan. Nah, ternyata Bu, di lapangan Ibu Bapak menemukan ada kotoran tikus di gudang ya, misalkan ya, ada kotoran tikus. Oke, Bapak gudang misalnya. Pak, ini Bapak supervisor gudang berarti yang menjadi auditor siapa Bapak Ibu? Ibu ya.
Yang jadi auditnya siapa, Bu? Supervisor gudang. Oh, enggak. Ya, jadi dia menemui itu orang gudang, kepala gudang. Terus Bapak Ibu menemukan ada kok ada jejak, ada kotoran tikus posisinya di pinggir tembok misalkan di dalam tapi ya Bu ya. Nah, jadi temuannya apa Bapak Ibu? Ditemukan ada kotoran tikus, ya kan? Kemudian Bapak Ibu diberitahu kepada ininya, kepada supervisor gudangnya. Kemudian supervisor gudangnya kan diminta untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Kira-kira Bapak Ibu, tindakan perbaikannya apa yang harus dilakukan oleh kepala gudang tersebut? Kalau ditemukan ada kotoran cecak, ada kotoran tikus eh, di gudang. Kira-kira apa Bu tindakan perbaikannya Bersihkan Bu? lah, Pak. Dibersihkan. Dibersihkan ya sehingga tidak ada lagi kotoran tikus ya Bu ya. Tindakan pencegahannya apa? Ada pest control nih, Pak. Atau ada pandangan lain selain dibersihkan? Gimana Bu? Pest control atau Dilakukan penangkapan kontrol. tikus. Dilak- saya mau dengar deh satu-satu. Tadi yang Pak yang terkait dengan pest control apa jawabannya dengan Ibu siapa? Levia, Pak. Ya, Levia. Lesia, Levia. Levia. Oke, Ibu Levia, apa tadi jawabannya Bu? Menggunakan jasa pest control. Menggunakan jasa pest control. Oke, ada yang lain? Mencari celah-celah, Pak. Barangkali ada lubang. Mencari celah-celah. Dengan Ibu siapa nih? Anggita, Pak. Anggita. Ya, Ibu Anggita. Mencari celah-celah terus diapain Bu celahnya Bu? ditutup, Pak. Jadi biar tidak ada Oh iya. akses masuk tikus atau serangga atau hewan lainnya. Mencari celah dan ditutup semua celah-celah ya Bu ya. Oke, selesai tuh berarti kan. Nah, kira-kira kan Ibu tuh misalnya kepala gudangnya itu bilang, Pak ini apa nih tindakan perbaikannya? Ya Bu, nanti saya sapu bersih gitu kan, terus saya pel. Itu tindakan perbaikan. Kemudian, Pak tindakan pencegahannya apa? Nah, kepala gudang bilangnya, ya nanti akan saya periksa celah-celah yang ada di sini, baik di dinding, baik di bawah gitu ya, supaya tidak ada arah tikus lagi. Dan kemudian saya apa akan mengusulkan ke manajemen misalkan untuk menggunakan jasa pest control pihak ketiga. Itu kan berarti tindakan perbaikan dan tindakan perbaikannya menyapu, membersihkan, tindakan pencegahannya menutup celah-celah dan menggunakan jasa vendor pihak ketiga tentang pest control gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, kira-kira si Bapak kepala gudang itu untuk menyelesaikan itu kira-kira butuh berapa lama, Pak? Untuk menyapu dan menutup celah-celah. Kalau Jadi kalau ditanya tindakan perbaikan dan pencegahan, harus Bapak Ibu sebagai auditor internal itu bertanyanya, kapan Pak mau dikerjakan dan siapa yang akan mengerjakan? Kalau kira-kira tadi menutup celah-celah, kira-kira apa Bu? Tindakan tanggalnya kira-kira perlu waktu berapa Sehari. lama? Hari? Luar biasa. 2 hari mungkin, Pak. Ya, misalnya taruh 4 hari lah Bu ya. Berarti kan ditentukan misalnya sekarang tanggal berapa nih? Sekarang itu tanggal 24 April. 24 ya. Ternyata janjinya 4 hari. Oh. Nah, 4 hari si Pak Gudang itu janji akan memperbaiki menutup celah-celah dalam waktu 4 hari ke depan. Nah, kemudian itu kan audit ya Pak yang tadi ya, yang kepala gudang itu kan sebagai auditinya. Nah, Ibu sebagai auditornya itu kemudian harus melakukan yang namanya verifikasi. Verifikasi itu memastikan apakah tindakan perbaikan dan pencegahan yang direncanakan itu sudah dilaksanakan atau belum. Jadi verifikasinya kalau tadi sekarang tanggal 24 dan kepala gudang menjanjikan tanya auditor akan verifikasinya jam berapa? Hari apa Bapak? Apa tanggal berapa Ibu?
tanggal 29. 29-nya. Jadi verifikasi itu dilakukan setelah waktu perbaikan dan pencegahannya yang dijanjikan. Kalau misalnya 4 hari ya boleh kita datang hari kelima gitu ya. Kemudian validasi adalah menguji kebenaran apakah tindakan perbaikan dan pencegahan tersebut sudah cukup efektif. Jadi kalau dalam bahasa audit itu kalau benar efektif berarti statusnya B, benar gitu ya. Atau statusnya kalau dalam bahasa audit statusnya sudah selesai, close. Tapi kalau misalnya bukan itu problemnya, maka statusnya jadinya open. Nah, jadi Bapak Ibu itu yang namanya validasi, menguji kebenaran tentang tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan. Ya, kalau ya tadi ya misalnya berjanji nutup-nutupin semua lubang gitu ya, dan ternyata dilihat sudah tidak ada lagi jejak tikus, berarti sudah yang namanya efektif. Artinya Bapak Ibu apa yang dijanjikan untuk menutup lubang tersebut efektif sampai kemudian tidak ditemukan lagi. Nah, Bapak Ibu berbeda lagi kalau misalnya kejadiannya begini. Menjanjikan untuk diperbaiki lantainya, apa menutup lubang-lubangnya, tapi kemudian pada saat Bapak Ibu keliling lagi nih, meneliti lagi, ternyata masih ditemukan. Masih ditemukan ada kotoran tikus lagi dan kemudian posisinya itu berbeda sendiri gitu loh Pak. Berarti kalau begitu tindakan yang tadi belum efektif karena tindakan untuk menutup lubang-lubang tersebut ternyata lubangnya masih ada beberapa yang belum tertutup, artinya belum efektif. Kalau dalam bahasa audit yang seperti itu tuh berarti statusnya masih open, masih perlu perbaikan lagi. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Ini tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, verifikasi dan validasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu akan diminta membuat laporan verifikasinya. Ya, laporan verifikasinya nanti saya akan ajarkan juga. Kita akan diskusi lagi untuk membuat laporan tindak lanjut dari hasil audit internal. Nah, Bapak Ibu, sebagai tambahan pengetahuan ya, saya akan menjelaskan tentang kaji ulang manajemen penerapan EJPH. Kalau di dalam kemarin sudah disinggung ya oleh Ibu Dewi, jadi Bapak Ibu sekalian, setelah audit ini Bapak Ibu kan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah setiap pelaku usaha itu wajib melakukan kaji ulang manajemen dilakukan setidaknya 1 tahun 1 kali. Kemudian ada prosedurnya yang jelas. Kemudian terdapat bukti tindak lanjut dari hasil kaji ulang. Bukti kaji ulang manajemen dipelihara. Hasil kaji ulang manajemen disampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk semua aktivitas. Biasanya kalau di manajemen itu apa-apa saja yang dibahas, Bapak Ibu, pertama status kaji ulangnya sebelumnya gimana. Misalnya ini sudah berkali-kali kaji ulang, dibahas tuh kaji ulang sebelumnya apa yang dibahas, statusnya sampai dengan kaji ulang berikutnya itu bagaimana gitu ya. Apakah sudah diselesaikan atau belum? Nah itu nanti Bapak Ibu menjadi bahasan. Kemudian perubahan-perubahan yang relevan terkait kriteria, bisa saja Bapak Ibu keluar dulu karena misalnya ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem yang dijalankan. Jadi di dalam kaji ulang itu dibahas juga bagaimana nih implementasi ISO-nya, bagaimana nih implementasi halalnya, sudah diimplementasikan atau belum. Nah itu tuh kinerja dan efektivitasnya. Kemudian ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Jadi laporan audit internal, kemudian ada di apa ada eh, temuan-temuan dan itu harus dibahas dan kemudian dibahas juga statusnya apakah sudah diselesaikan atau belum. Di dalam kajian ulang manajemen juga dibahas tentang evaluasi kinerja supplier. Di SPPG kan ada supplier ayam, ada supplier sayur, ada supplier apa kan banyak ya. Itu boleh dievaluasi Bapak Ibu.
Nanti baru diputuskan itu yang dipertahankan atau tidak kan gitu kan. Dengan memperhatikan kesiapan barangnya, kemudian juga dia nggak melihat dia siapa gitu kan. Ya banyak hal yang dipertimbangkan terhadap kelanjutan diteruskannya supplier. Ya, Bu ya. Kecukupan sumber daya juga dicek. Apakah perlu sumber daya mesin baru, apakah perlu sumber daya manusia yang baru kan gitu kan. Ini menjadi bagian di dalam kaji ulang manajemen. Outputnya apa Bapak Ibu? Output dari kajian ulang manajemen adalah keputusan dan tindakan terkait peluang untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Kemudian peluang untuk kebutuhan untuk melakukan perubahan pada sistem manajemen halal termasuk segala sesuatu yang dibutuhkan seperti sumber daya dan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada form ya untuk kita menuliskan kalau kita rapatin jawaban manajemen, kajulah manajemen itu nanti mohon dapat dituliskan sebagai notulennya. Ya, apa yang dibahas, kemudian masukan manajemennya apa. Apa yang dibahas, masukan manajemennya apa. Itu nanti mohon kita nanti akan berlatih membuat apa mengisi tindak lanjut hasil audit internal ini. Bapak Ibu sekalian, se- sebelum kita melanjutkan yang contoh soal, ada pertanyaan nggak? Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan Ibu Nur Hayati. Pak, kalau misalnya di daerah SPPG itu, misalnya nih, rumah makan potong ayam tuh nggak ada sertifikatnya, tapi yang motong itu punya sertifikat itu jadinya gimana Pak? Boleh nggak produknya masuk ke SPPG buat jadi bahan baku? Ya Bapak Ibu, memang ini jawaban yang agak sulit ya. Pertama, kalau di beberapa daerah di Jawa mungkin gampang mendapatkan ayam yang sudah bersertifikat halal. Ya Bu ya. Tapi kalau di daerah-daerah mungkin belum nyampe ke sana gitu ya Bu ya. Apa produk ayam dari beberapa yang sudah bersertifikat halal. Tapi tadi misalkan atau misalnya RPH-nya belum bersertifikat halal gitu ya mungkin ya Bu ya. Akhirnya ibu menggunakan apa ambil dari mungkin rumah potong unggas gitu ya Bu ya. RPU atau ini ya betul rumah ya, bukan tempat ya, tapi rumah potong unggas yang kecil, tapi juru sembelihnya sudah bersertifikat halal. Saya pun sebetulnya belum berani menjawab ya atau tidaknya Bu ya, karena kalau bicara regulasi, ya jawaban regulasi adalah cari yang bersertifikat halal gitu ya Bu ya. Tapi mungkin kalau di beberapa daerah, silakan mungkin bisa berkonsultasi dengan apa kiai atau apa bolehkah misalnya yang penting juru sembelih halalnya sudah bersertifikat gitu ya, sudah memahami itu. Tapi kalau bicara misalkan apa saya pun tidak bisa memberikan yes atau tidaknya cara seperti itu karena kalau bicara regulasi ya harusnya ibu tetap harus mencari ayam yang sudah bersertifikat halal seperti itu Bu. Tapi bisa diperkuat sih dengan cara misalnya sertifikat untuk ininya untuk juru sembelihnya yang sudah bersertifikat pelatihan gitu ya boleh. Itu aja Bu ya jawabannya ya. Nanti Ya, mungkin baik. Bapak Terima Ibu kasih ya bisa Pak. eh, ada lagi yang lain? Nah, sekarang kita masih ada waktu, kita akan lanjutkan mengisi tugas, ya, melanjutkan tugasnya. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah bisa membuat laporan audit, nah sekarang kita akan melanjutkan, ya, yaitu tadi mengisi akar penyebab, mengisi tindakan perbaikan dan pencegahan, kemudian melakukan verifikasinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yuk kita sama-sama mengisi kembali. Kira-kira Bapak Ibu dari cerita studi kasus yang tadi ya, yang di sini, kira-kira akar penyebabnya apa, Bu? Siapa yang mau menjawab dapat poin nih. Kira-kira apa, Bu? Akar penyebabnya? Tidak dilakukan konfirmasi Pak ketika ada penggantian merek
atau pada bahan. Dengan ibu siapa? Dengan ibu siapa nih? Anggita, Pak. Mohon maaf siapa Bu? Ibu Anggita, Pak. Oh, Ibu Anggita lagi. Nah, Pak Mujamil mau bertanya atau mau membantu menjawab Pak Mujamil? Silakan. Izin urung rembuk Pak, Oke, berpendapat silakan. akar penyebabnya itu karena bagian penyedia tidak melaporkan ke penyedia halal dan tim manajemen halal karena di prosedur pembelian bahan yang sudah dimiliki itu tidak dijelaskan bahwa bagian pembelian harus lapor jika ada Oke. perubahan penggunaan bahan di luar yang sudah tercantum begitu. Ya. Nanti eh, tindakannya mungkin perlu perbaikan di ini di apa namanya prosedur pembeliannya. Di oke. SOP. Jadi akar penyebabnya adalah tulis dulu ya Bapak Ibu ya. Bagian pembelian tidak melaporkan pada penyelia ya tentang penggunaan bahan baru bumbu marinasi merek sajikan. Ya enggak? Kemudian boleh lagi ditulis eh, prosedur gitu ya. Prosedur pembelian belum mencantumkan kan gitu kan? Ini kan karena bagian pembeliannya nggak tahu ya. Belum mencantumkan aturan bahwa bagian pembelian harus melapor jika akan menggunakan bahan baru di luar daftar bahan halal. Itu ya. Ini adalah akar penyebabnya. Jadi dari cerita tadi, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah tahu akar penyebabnya apa, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekarang kita coba menjawab lagi nih, bagaimana dengan tindakan perbaikannya. Tadi Bapak Ibu apa? Apa tindakan perbaikannya? Melakukan revisi, Pak, terhadap prosedur pembelian atau membuat SOP. Oke. Karena prosedur pembeliannya sudah ada tetapi belum lengkap. Jadi melakukan revisi prosedur pembelian. Bukan begitu Bu ya? Jadi prosedurnya sudah ada, tinggal direvisi saja isinya. Ada lagi Bapak Ibu masukan lain? Meretur barangnya Pak, Ditambahkan supaya pasalnya, Pak. Disosialisasikan, ya kan? SOP atau prosedur Aman, Pak? pembelian yang baru, gitu kan? Ada lagi yang lain? Ada sih Bu sebetulnya yang tadi ya bahannya tadi. diretur Pak bahannya. Bahan bumbu marinasi merek sajikan diretur gitu ya Bu ya. Oke. Dan diminta penggantian dengan merek apa tadi yang boleh Bu? Sedap sehat. Ayo merek Dan apa? sehat Pak. Sedap sehat, Pak. Sedap sehat yang sudah Kajian POM, aku deh. bersertifikat halal. Kemudian melakukan revisi prosedur pembelian, kemudian disosialisasi SOP prosedur pembelian, mensosialisasikan ya, maksudnya ini ya, mensosialisasikan SOP prosedur pembelian yang baru. Kepada siapa Bu? SOP-nya disosialisasikan kepada siapa?
seluruh pada seluruh karyawan relawan. Relawan dapur. bagian pembelian. Bagian Karena yang beli kan pembelian. mereka ya. Ya. Begitu ya Pak, Bu. Oke, sekarang. Nah, dari sini Bapak Ibu, kita sudah sama-sama belajar bagaimana mengisi tindakan perbaikan dan pencegahan. Nah, Bapak Ibu tadi kan Bapak Ibu menjanjikan ini ya, bahan bumarinasinya diretur, kemudian revisinya, prosedurnya direvisi, kemudian prosedur revisinya disosialisasikan. Kira-kira untuk menyelesaikan tadi tindakan perbaikan dan pencegahan ini berapa lama Bapak Ibu? 4 hari. Tadi auditnya tanggal berapa? 10 Maret ya. Nah, kira-kira tanggal apa berapa lama Bu untuk mengerjakan ini? 3 hari, Pak. 3 hari? Bisa selesai? Boleh, 4 hari berarti. Jadi tanggal berapa Bu? Janjinya nih. Tanggal 14 Maret 2026. Jadi dicantumkan Bu, Ibu nanti kalau misalnya menjadi auditor ya, kalau misalnya ini apa eh, si audit itu mengisi tindakan perbaikan dan pencegahan, jangan lupa untuk ditanyakan kapan selesainya, Pak. Karena ini terkait juga dengan kita akan datang lagi untuk melakukan yang namanya verifikasi. Nah, ini kan sudah dijanjikan nih sama orang bagian pembelian untuk mengganti SOP, ya kan? Kemudian mengembalikan, kemudian mensosialisasikan, dan janji 4 hari selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang Bapak Ibu kembali lagi sebagai auditor. Untuk apa? Melakukan verifikasi. Kira-kira Bapak Ibu tanggal verifikasinya itu tanggal berapa? 15. 15 Maret. 15 Maret. Sekarang mari kita isi Pak. Apa yang harus saya tulis ya sebagai auditor, internal auditor ketika melakukan verifikasi ini? Kan verifikasi adalah memastikan bahwa tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan dengan bukti objektif. Ya Pak ya? Nah sekarang memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan. Jadi komentar yang ditulis adalah di sini Bapak Ibu, bumbu, merek, sajikan sudah diretur. Ya kan? Karena kan janjinya meretur, berarti dilihat sudah diretur atau belum. Berarti misalkan ternyata sudah. Sekarang jangan lupa tambahannya adalah bukti objektif. Kira-kira buktinya apa, Pak? Foto. Foto. Ini Foto dan bukti retur, Pak. barang. Nah, kalau bukti retur biasanya berupa apa, Ibu? Nota Biasanya apa ya? Nota ya, Bu ya? Pembelian. Nota Berapa retur bisa? terlampir. Ya nggak? Kemudian apa lagi boleh? Foto. Foto Penyerahan penyerahan barang. Terlampir. Udah cukup. Ada lagi Bu yang harus saya tulis? Ada lagi. Apa prosedurnya? prosedur pembelian. Prosedur pembelian telah direvisi. Ya kan? Intinya apa? Telah direvisi, kemudian dengan nomor revisi 01. Contoh ya Pak ya. Bapak boleh menulis kode formnya apa, kode prosedurnya apa gitu. Nah, buktinya apa Pak? Yang bisa dibuktikan kalau revisi seperti itu apa? Lampiran prosedur yang barunya, Pak. Iya. Atau Ibu serahkan fotokopi ya. Fotokopi prosedur itu boleh tuh terlampir. Oke? Nah, sekarang oke.
Apa lagi Bu yang bisa saya tulis di sini? Hasil sosialisasi, Pak. Bukti Nah, melakukan sosialisasi. sosialisasi Hasil sosialisasi telah SOP. dilakukan. Misalnya tanggal ini boleh Bu, bumbu merek sajikan telah diretur. Misalnya di sini ya, tanggal 10 langsung ya, 10 Maret itu. Kemudian prosedur pembelian telah direvisi, revisi 01 per tanggal misalnya 12 12 Maret. Maret. Ya enggak? Ya, Kemudian sosialisasi telah dilakukan per tanggal misalnya 13 13 Maret. Maret 2026. Apa Bu yang harus saya tulis lagi? Bu, Absensi, bukti absensi. bukti absensi kehadiran gitu ya. Ya, Ada lagi Bu? Materinya, Pak. Materi edukasinya. foto, Materi edukasi. Kemudian apa lagi Bu? Foto foto, Foto kegiatan. kegiatan kegiatan sosialisasi terlampir. terlampir. Oke, foto kegiatan boleh ditulis foto kegiatan sosialisasi terlampir ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti Bapak Ibu sedang memastikan, oh, janjinya bumbu marinasi mau dikembalikan sudah ditulis. Oh, prosedurnya mau direvisi, oh sudah dilakukan. Tanggal 1 ditulis gitu ya, tanggal 12. Kemudian sosial janji mau disosialisasikan, oh sosialisasinya sudah dilakukan tanggal 13. Buktinya ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, baru di sini auditornya siapa tadi? Lanjut nih, Chandra. Pak Pak Chandra. Penyelihannya siapa, Bu? Oh, ini dulu deh. Auditornya siapa? Pak Rahmat. Ahmad. Pak Rahmat. Ahmad. Penyelihannya siapa, Bu? Kartika. Kartika. Sartika apa Kartika? Bu Kartika. Oke. Jadi contoh ini. Nah, Bapak Ibu, kalau ini sudah semuanya dilakukan, berarti saya statusnya apa, Bu, di sini? Close. Close. Opennya saya hapus. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti sekarang Bapak Ibu sudah bisa melakukan mengisi ya, menjawab hasil audit, mengisi akar penyebabnya, kemudian merencanakan tindakan perbaikan dan pencegahannya, kemudian kembali lagi Bapak Ibu sebagai internal auditor sudah dapat melakukan yang namanya verifikasi temuan audit. Seperti ini Bapak Ibu. Validasinya di sini sudah efektif berarti statusnya adalah close. Nah, Bapak Ibu silahkan tadi sambil membahas sambil menulis ya. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sudah melengkapi ini silahkan Bapak Ibu tinggal mengupload ke dalam tugas 2. Jadi tugas 2 sudah Bapak Ibu kerjakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak, yang bagian checklistnya itu hanya di bahan ya, Pak ya? Iya, checklistnya karena ini studi kasusnya hanya terkait dengan bahan, maka kita hanya berlatih di checklist yang terkait dengan bahan ya Bu ya. Oke, ada lagi Kenapa kan Bapak? pertanyaan? Kalau di Yep. bagian komitmen dan tanggung jawab itu kan ada manual begitu, itu juga tidak termasuk ya Pak ya berarti ya? Coba deh ya, oke. Boleh Pak, Bapak coba lihat ya. Ada nggak di sini ya yang terkait dengan kejadian di studi kasus yang mungkin ini apa eh, ada diatur di dalam komitmen dan tanggung jawab. Ada nggak nih kebijakan halal? Ya kan, ini kan enggak ya. Oh, kayaknya belum nggak ada deh Pak yang terkait dengan cerita tadi. Oke, baik Pak. Ya enggak? Heeh. Tapi Bapak bisa saja Pak, misalnya beneran nih Bapak melakukan audit. Kadang ada satu temuan yang sebetulnya terkait juga antara yang satu dengan yang lain. Gitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Sudah sama-sama mengisi ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tadi sambil memperhatikan sambil mengisi. Nanti jika sudah Bapak Ibu isi, silakan Bapak Ibu upload sebagai tugas 2. Jadi tugas 2 hanya
Ini Bapak Ibu yang mungkin eh harus Bapak Ibu upload. Masih ada waktu bersama saya kurang lebih 4 menit lagi ya Bapak Ibu. Dipersilahkan jika ada ingin Boleh pertanyaan. lihat halaman pertamanya, Pak? Halaman pertama yang mana? Yang ini ya. Kemudian checklistnya yang ini Bapak Ibu. Bahasanya tidak harus sama ya Bapak Ibu. Yang penting saya hanya memahami bahwa Bapak Ibu ini kan saya juga ngetik kan suka salah-salah ya. Kemudian bahasa bisa saja berubah. Yang penting Bapak Ibu memahami maksud dari setiap yang Bapak Ibu isi gitu ya. Dan memang relevan dengan apa yang dibahas di dalam studi kasus. Sudah cukup paham atau enggak Bu? Nih materi ini Bu. Sudah paham ya? Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya. Karena kalau nanti Bapak Ibu dilakukan audit eksternal oleh LPH, salah satu pertanyaannya pasti ini Bu. Sudahkah dilakukan audit internal? Kalau sudah, mana buktinya? Kan gitu kan? Jadi audit internal ini Bapak Ibu harus pastikan bahwa Bapak Ibu sebelum dikunjungi oleh LPH, Bapak Ibu harus sudah melakukan audit internal. Buktinya apa? Bapak Ibu bisa tunjukkan ini Pak checklist auditnya, ini temuannya, ini laporan auditnya. Nah itu sudah cukup membuktikan bahwa Bapak Ibu sudah melakukan audit internal. Lebih bagus lagi ini Pak jadwal auditnya. Kita lakukan kemarin audit misalnya pada tanggal 5 April. Ini bukti, ini jadwalnya. Kemudian ini Pak hasil meetingnya. Waktu itu sebelum audit kita lakukan, sebelum dicanangkan auditnya, kita sama-sama meeting bersama untuk membahas internal audit. Boleh Bapak Ibu tunjukkan itu kegiatan-kegiatan yang membuktikan bahwa Bapak Ibu telah melakukan internal audit dengan bukti-buktinya. Gitu ya. Bapak Ibu silakan. Apa nanti form-form yang ada di sini Bapak Ibu ya checklist atau form laporan audit nanti Bapak Ibu boleh simpan dan boleh salin ya menjadi dokumen Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu memang belum memiliki form yang sesuai dengan ini ya untuk pelakuan audit ini. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya boleh gunakan form yang Bapak Ibu miliki atau kalau Bapak Ibu belum punya boleh menggunakan form yang disampaikan di Halal Institute ini gitu ya Bu ya. Dan ini sudah menyebar kemana-mana Bu, karena memang ya apa istilahnya SPPG, para penyelia di SPPG kan banyak mengikuti pelatihannya di kita. Jadi kadang pasti auditor auditor itu sudah mengenal kalau ada form ini pasti orangnya sekolahnya di HI begitu, pasti begitu. Tapi nggak masalah, itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu telah mengikuti pelatihan bersama lembaga pelatihan yang sudah diakui BPJPH. Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah pukul 11.00. Ini saya tutup ya, yang ininya, Baik, yang jawabannya. terima kasih Bapak. Ya, ada pertanyaan sebelum ditutup, Bapak Ibu? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Dengan Berat, siapa? Nur Hayati Pak. Nur Hayati. Silakan Ibu Nur Hayati. Pak, berarti nanti kita buat laporannya eh, selama dari dapur itu mulai beroperasi atau setelah resmi jadi penyelia Pak? Nah, begini Bapak Ibu. Sekarang Ibu Nur Hayati, dapurnya sudah jalan belum? Oh, sudah. Sudah Pak, Nah, udah begini Bapak sebulan. Ibu. Iya. Sudah jalan. Bapak Ibu kan berarti kan mau menerapkan EJPH nih, gitu ya Bu ya. Kan sudah mulai ada bikin kebijakan halal, bikin tim manajemen halal, bikin tim internal audit, ada SK pengangkatan tim eh, penilai gitu ya. Kan udah dibuat tuh Bu. Kemudian kan Ibu kan mempersiapkan daftar bahan gitu kan, mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung, itu dijalankan dulu Bu. Ya kan, terus ya daftar belanja dicatat, di apa. Kemudian nanti Bapak Ibu lakukan sambil Bapak Ibu melakukan pendaftaran si halal.
gitu ya, di Sihalal. Nanti kan ada proses di sana tuh memilih LPH atau memverifikasi dokumen-dokumen bukan nanti kan di apa di upload di Sihalal kan, dibuktikan dengan bukti-bukti itu. Nanti kalau ada revisi diperbaiki sampai nanti Bapak Ibu dilakukan audit. Nah, tapi sebelum dilakukan audit internal, Ibu juga harus sudah melakukan audit internal dulu sebelum dilakukan oleh audit eksternal oleh LPH. Seperti itu, Ibu. Ya, jadi tahapannya begitu. Kalau sudah jalan ya, persiapkan, daftarkan, kemudian implementasikan, persiapkan, implementasikan, kemudian mendaftarkan, sambil kemudian nanti diaudit. Dan lakukan checklist tadi, lakukan pengecekan dengan melalui aktivitas audit internal ini. Oke ya Bapak Ibu, sudah pukul 11:02. Saya akan mengakhiri materi saya ini ya, materi terkait dengan penanganan produk tidak memenuhi kriteria, internal audit dan tindak lanjut dari hasil audit internal ini. Saya berharap mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna bagi Bapak Ibu untuk menjadi penilai halal dan mudah-mudahan tugasnya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu selesaikan dengan baik sehingga nanti Bapak Ibu bisa berkonsentrasi dengan tugas-tugas yang lain. Bapak Ibu, saya mohon maaf ya jika ada kekurangan selama saya menyampaikan materi ini ya. Apa yang berguna mudah-mudahan bisa menjadi bekal Bapak Ibu sebagai penyelia yang kompeten. Saya mohon pamit untuk untuk sesi ini ya Bapak Ibu. Dan sekarang saya sebagai MOT, saya akan menyampaikan tahapan selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, kita beristirahat dulu karena ini hari Jumat. Jadi istirahatnya agak lama. Mungkin Bapak-Bapak ingin ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Kita akan bertemu kembali pukul 13.00. Jadi istirahatnya 2 jam. Ya, pukul 13.00 kita akan ketemu lagi dengan langsung nanti masuk ke materi selanjutnya. Oh ya, nanti setelah istirahat itu kita akan masuk kelas gabungan. Tapi kebetulannya kelas A ini adalah kelas gabungannya. Jadi nanti Bapak Ibu tetap menggunakan link kelas A ya Bu ya, tetap menggunakan link ini ya. Nanti akan masuk dari kelas B masuk ke menggunakan link kelas A ini. Jadi buat Bapak Ibu tetap buat kelas A tetap menggunakan link yang sama, tapi buat kelas sebelah pindah linknya. Begitu ya. Oke Bapak Ibu sekalian, bisa kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Ibu wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Pak. Sama-sama.